sebagaimana yang diajarkan Buddha kepada Anathapindika, bahwa umat Buddha harus bisa menggunakan kekayaan dan materi dengan baik. 50. Ini ada satu cerita. Di zaman Buddha, di Sawati, di kerajaan Magadha sana, ada seorang brahmana kaya. Dia punya anak namanya Mulasiri. Ya, namanya Mulasiri. Siri itu artinya kesejahteraan, kehormatan. Mula artinya yang pertama. Dia anak pertama yang kena anak orang kaya, ya. Dia mendapat kekuasaan dan kehormatan. Ayahnya brahmananya bernama Ananda, yang mirip seperti murid Buddha, namanya Ananda. Ananda seorang brahmana kaya, akan tetapi dia tidak mengenal dhamma. Dari kecil tidak mengenal dhamma, sampai dia orang kaya tidak mengenal dhamma, sehingga tidak bisa mengajarkan kepada anaknya, tidak bisa ngajarin ke anak tersayangnya yang namanya Mulasiri itu bagaimana memanage keuangan dan memanage kekayaan dengan baik, sehingga kekayaan ini menjadi berkah. Bahkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan anaknya yang bernama Mulasiri, Ananda ini sangat pelit, sangat terikat, susah untuk bisa mengeluarkan apa yang sudah didapat, sehingga jadi orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Terakhir sebelum beliau meninggal, Ananda menyimpan harta yang besar, ya, 3 kantung emas, 3 karung emas yang disimpan di sekitar rumah. Jadi zaman dulu tidak ada bank, ya. Zaman dulu tuh kekayaannya selalu dimiliki dengan emas, ya, emasnya banyak disimpan. Dan setelah tidak lama Brahmananda meninggal. Setelah meninggal, karena di dunia ini tidak memiliki kebajikan, jarang beramal, dan terikat dengan materi, bahkan untuk dirinya sendiri sangat pelit, untuk anaknya pun sangat pelit, apalagi untuk orang lain, dia tidak bisa menikmati karena berpikir nanti belum tentu akan dapat rezeki lagi. Setelah meninggal, dia terlahir di dalam keluarga miskin. Lahir di dalam keluarga miskin, lahir di desa yang miskin, di mana di desa itu isinya pengemis semua. Lahir di kampung miskin yang isinya profesinya pengemis. Dan dia di sana jadi sumber masalah baru. Ketika Brahmana Ananda lahir masuk ke rahim seorang ibu, yang mana seorang ibu ini adalah seorang pengemis, setiap ibu ini mengemis, tidak pernah ada orang berdana. Sejak dia dikandung oleh ibu ini, desa itu pengemisnya menjadi sulit rezeki. Setiap mengemis tidak dapat ada yang kasih dana. Pagi datang, sore belum tentu ada orang kasih dana. Tidak ada yang berderma, membawa sial. Maka ketika seluruh kampung menyadari adanya masalah dengan rezekinya, mereka mengumpulkan warganya ini. Dan kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa ini semua masalah datang oleh karena ada seorang ibu hamil. Akhirnya ibu ini diusir dari kampung itu, tidak boleh tinggal di sana. Dan betul setelah ibu ini diusir, pengemis-pengemis ini setelah menjalankan profesinya sebagai pengemis akan selalu ada rezeki. Sebaliknya, ibu ini kesulitan. Suatu hari setelah dia lahir, dipelihara, setiap ibu ini membawa anaknya ini yang sudah bisa jalan atau masih digendong, asal dia pergi dengan anaknya sulit banget dapat rezeki. Suatu hari ketika anaknya sudah bisa berjalan, sengaja ditinggal. Sebab kalau dia mengemis sendiri, ada saja orang yang kasihan yang ngasih derma, ya. Suatu hari disimpulkan bahwa saya harus meninggalkan anak ini. Dan ketika sering ditinggal ibunya mengemis, anak ini pergi sendiri. Nah, ketika pergi sendiri, berjalan-jalan di Sawati, disampailah satu kampung, satu tempat di desa, ya, di satu tempat yang beda sekali, karena ini berisi rumah-rumah gedung yang mewah, ya, rumah-rumah orang kaya. Dan sampailah dia ada di satu rumah yang dulu dia tinggali sebagai rumah dia. Dan anak ini mengenali
Dia mengenali sekali dengan rumahnya, dengan suasananya, dengan halamannya, dengan pagernya, dengan tembok. Dia sangat mengenali. Dan dia masuk, dia merasa ini rumah dia. Tapi yang tinggal di sana yang bernama Mulasiri, anaknya Ananda ini, melihat ada anak kecil yang mukanya jelek, diceritakan situ mukanya jelek dan miskin. Mulasiri takut, jijik, dan diusir anak ini. Kebetulan pada saat itu Sang Buddha sedang berpindah patah, ditemani muridnya Ananda juga namanya, dan diiringi para biku yang lain. Sang Buddha melihat ada anak kecil yang sedang diusir oleh tuan rumah, ya, yang bernama Mulasiri ini. Sang Buddha kemudian mendekati. Setelah melihat, ya, kalau sekarang di scan, ya, dipindai, dilihat, Sang Buddha tahu bahwa anak kecil ini dulunya adalah Brahmana Ananda, ayah dari Mulasiri. Lantas Sang Buddha menegur atau menyapa, memanggil Mulasiri. Mulasiri, ketahuilah anak ini yang kamu usir, ini adalah ayahmu dulu. Mulasiri mendengar kata-kata ini tidak percaya. Oh, ayahnya sudah meninggal. Terus Sang Buddha bilang, kalau kamu tidak percaya, saya akan tunjukkan sama kamu. Terus anak kecil ini dikasih tahu, ya, tolong tunjukkan kalau kamu memang adalah pemilik rumah ini, bahwa kamu adalah dulu Brahmana Ananda. Langsung ditunjukkan, Mulasiri, ikuti anak ini. Ayahmu sebelum meninggal, dia menyimpan harta emas, ada 3 karung yang dikubur di sekitar rumah ini, dan kamu tidak tahu. Anak ini tahu. Terus anak ini diikuti sama Mulasiri. Tunjukin tempatnya di mana dia menyimpan emas, dan setiap digali semua ketemu. Barulah Mulasiri percaya kepada Buddha, dan sejak itu dia menerima anak ini tinggal di sana. Dari sinilah Mulasiri pelan-pelan belajar apa tentang Dharma dari Sang Buddha. Dia takut suatu hari akan terlahir jadi orang miskin. Dia takut akan nasibnya seperti ayahnya yang sekarang jadi anak kecil ini. Dia tidak mau mengulangi kesalahan ayahnya. Sejak kenal Buddha, dia ingin betul-betul praktek Dhamma. Sejak itu dia belajar meminit kekayaan. Sebagaimana yang diajarkan Buddha kepada Anathapindika, bahwa umat Buddha harus bisa menggunakan kekayaan dan materi dengan baik. 50% harus disimpan untuk menambah usaha. 50% lagi dibagi lagi, 25 ditabung untuk jaga-jaga kalau ada sakit, ada masalah, ya, bayar pajak dan lain-lain. Yang 25% untuk kebutuhan hari-hari, nyokolin anak, makan, benerin rumah bocor, dan lain-lain. Dan dari sana juga dipakai untuk amal, mau 10% boleh, 15% boleh, 5% boleh. Jangan sampai tidak ada yang didanakan. Harus ada sekian persen untuk amal. Mau 25% boleh, 20% boleh, 10% boleh, 5% boleh, tapi jangan 100%, nanti bangkrut. Ya, singkat cerita, Mulasiri sadar bahwa penting bisa menggunakan keuangan dengan baik. Tidak boleh pelit, juga tidak boleh boros. Harus bijaksana mengatur keuangan. Dia belajar dari sana. Dia tidak ingin dari alam rendah, tidak ingin jadi orang miskin, akhirnya jadi pengikut Buddha. Dengan dia melaksanakan ajaran Buddha, dia sudah menghormati Buddha. Inilah penghormatan yang terbaik.